semuanya, kembali lagi bersama Dinding. Nah, akhirnya saya kembali lagi membuat video dengan memakai wajah saya. Di kesempatan kali ini saya akan mereview komik yang sebenarnya sih nggak lama-lama banget ya. Mau dibilang lama enggak, mau dibilang baru juga enggak, karena komik ini sudah tamat. Dan oleh Alex Media Computindo, komik ini sudah diterbitkan sampai tamat tahun lalu. Dan penulis ceritanya adalah Suina Miura dan artnya oleh Gamon Sakurai. Saya akan berbagi sedikit pengalaman saya tentang komik ini. Nah, komik ini sebenarnya saya kan sering bolak-balik ke Gramedia, lihat di toko buku ada buku ini dipajang. Tapi saya sih tidak tertarik dengan buku ini ya, karena coba lihat saja komiknya. Covernya seperti ini, warnanya gelap dan cuma ada gambar kayak makhluk apa ini, aneh banget. Jadi saya sih nggak pernah tertarik untuk mau membeli komik ini. Lalu suatu hari adik saya itu memang suka meracuni saya dengan berbagai macam komik dan anime. Nah, jadi adik saya itu bilang, ini komiknya rame loh, coba nonton. Nah, jadi saya cobalah nonton animenya. Dan setelah saya nonton, ternyata seru juga ya. Dan karena saya nontonnya waktu itu bukan sehari bukan yang namanya sedikit-sedikit satu episode. Saya nontonnya itu maraton, jadinya wah seru banget. Tapi akhirnya terhenti waktu itu sampai mana ya ceritanya, lupa sih. Nah, waktu itu terhenti dan saya menunggu agak lama ya. Tapi saya dengar sih ada movie-nya, cuma saya sendiri nggak pernah coba nonton movie-nya. Dan akhirnya lama banget ya saya nggak ngikutin lagi Ajin. Lalu suatu hari ya entah kenapa saya tiba-tiba pengen sih tahu cerita akhirnya. Dan akhirnya saya coba cari di marketplace bukunya dari nomor 1 sampai berapa gitu ya, itu sudah terbit sampai nomor kesekian. Dan saya beli dan saya baca ulang. Dan akhirnya sampai tamat, wah ceritanya bener-bener wah keren banget. Jadinya kalau kita sering mendengar don't judge book by its cover, nah komik ini adalah salah satunya. Karena memang covernya tidak menarik ya, tapi isinya benar-benar menarik. Dan untuk judulnya Demi Human, saya sempat cari di Google apa arti dari Demi Human itu. Di Google itu ada ditulis Demi Human artinya monster setengah manusia. Contohnya seperti vampir, manusia serigala, minotaur ya, pokoknya yang model-model kayak gitu, itu bisa disebut Demi Human. Nah, dalam komik ini, Ajin ini adalah manusia yang mereka ini bisa mempunyai kayak bayangan hitam, ya mereka menyebutnya hantu hitam dalam komik ini. Nah, dan orang-orang yang mempunyai bayangan ini, mereka tidak bisa mati. Jadi ditabrak, tubuhnya hancur, diapa-apakan semua, mereka bisa hidup lagi. Dan keanehan Ajin ini ditakuti oleh manusia, sehingga mereka memburu para Ajin. Dan kalau ada orang yang mengetahui keberadaan Ajin dan melaporkannya pada pemerintah, mereka akan dapat hadiah yang sangat besar. Dan setelah ditangkap, para Ajin ini diperlakukan dengan sangat buruk. Mereka diperlakukan untuk jadi penelitian. Pokoknya sadis banget pokoknya. Kayak manusia ini sepertinya mengatakan Ajin ini adalah monster, tapi manusia sendiri berperilaku seperti monster. Nah, oleh karena itu, para Ajin yang menyadari kalau mereka ini adalah Ajin, mereka lebih baik diam dan tidak mau memberitahukannya kepada orang lain. Cerita ini difokuskan pada seorang anak yang bernama Kei Nagai. Dia ini anak SMA yang sangat cerdas. Dia kurang suka bersenang-senang. Dia lebih memilih untuk belajar karena dia ingin menjadi dokter. Dia menjalani hidupnya dengan ya santai ya, seperti anak SMA lainnya. Tapi semuanya itu berubah ketika ia ditabrak mobil truk dan di depan banyak orang
dia bangkit lagi dan hidup lagi. Nah, semua orang pun akhirnya tahu dia ini adalah Ajin. Nah, si Kei Nagai ini dia juga tidak sadar kalau dia itu Ajin. Tapi karena dia sudah tahu ya kalau ditangkap sebagai Ajin itu diperlakukan sangat buruk, ia pun cepat-cepat melarikan diri. Si Kei ini dibantu oleh teman masa kecilnya yang bernama Kai. Cerita ini semakin seru waktu kemunculan seorang mantan prajurit yang bernama Sato. Sato ini adalah seorang Ajin. Nah, dia ini mengumpulkan banyak Ajin untuk melakukan rencananya dan menghukum manusia yang sudah memperlakukan para Ajin dengan buruk. Nah, Kei ini sempat diajak ya. Bahkan si Sato ini membuat Kei ini ditangkap dan ya pura-pura membantu si Kei, berharap si Kei ini bisa berbalik membantu dia. Tapi ternyata Kei ini ya anak yang baik, dia tidak berpikiran untuk membalas dendam. Dia malah memburu si Sato ini. Dan di nomor-nomor berikutnya akan terjadi perburuan antara Sato dan Kei. Nah, si Kei ini juga mempunyai Ajin yang cukup kuat, jadi boleh dibilang hanya dia yang bisa menghadapi Ajinnya si Ajin Sato ini. Tapi tidak mudah ya bagi Kei, walaupun dia cerdas, si Sato ini sangat berpengalaman di medan perang, sehingga dia ini pandai menggunakan senjata, pandai bela diri. Jadi boleh dibilang sangat sulit untuk menangkap Sato. Nah, karena Sato ini sangat sulit untuk ditangkap, ya boleh licin seperti belut yang orang bilang gitu ya. Nah, akhirnya pemerintah juga mereka bekerja sama dengan Kei dan beberapa Ajin untuk menangkap Sato ini. Ya, dengan berbagai macam trik, inilah sampai akhirnya ya bisa ditebak ya si Sato akhirnya bisa ditangkap. Nah, saya tidak akan menceritakan gimana si Sato ini ditangkap. Selain anime, komik ini juga diadaptasi menjadi movie live action di mana si Kei Nagai ini diperankan oleh Takeru Sato. Saya sendiri sih belum pernah sih nonton movie live actionnya ini. Tapi mungkin akan saya coba nonton, apalagi pemeran utamanya diperankan oleh aktor kesukaan saya nih. Hanya saja sih saya lihat Satonya di sini kok nggak tua ya, kayaknya masih muda banget Satonya. Kayaknya nggak cocok deh yang jadi Satonya. Tapi ya nanti deh kulihat aja gimana. Demikian review dari saya. Terima kasih sudah menonton. Untuk video saya yang berikutnya mungkin saya akan mereview komik yang sudah lama. Jadi nantikan saja video saya berikutnya. Dah.